Bareskrim Mabes Polri malam ini menggelar konferensi pers mengenai penanganan unjuk rasa yang berujung anarkis. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita telah terhubung dengan reporter TV One Rindi Salsabila di Mabes Polri. Selamat malam Rindi, apa hasil dari konferensi pers di Mabes Polri? Silakan. Ya, selamat malam Felicia dan juga pemirsa. Memang hari ini Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri baru saja menggelar konferensi pers terkait akun-akun media sosial yang mengunggah konten provokatif terkait demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan memang berdasarkan keterangan dari konferensi pers tadi dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri ini telah melakukan patroli cyber pada 29 Agustus hingga 3 September 2025 ini, dan dari Bareskrim Polri pun juga telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir akun-akun yang diduga menyebar provokasi begitu ya terkait aktivitas demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan dalam waktu beberapa belakangan ini gitu. Dan untuk patroli tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak preventif dan juga penegakan hukum, dan sampai saat ini pun tadi dilaporkan bahwa ada sekitar 592 akun dan juga konten yang diduga menyebarkan provokatif, yang mana setidaknya dalam kasus ini begitu ya, dalam peristiwa ini ada 7 orang tersangka yang sudah ditahan oleh Polri, yakni 2 orang yang berinisial WH dan juga KA, yang keduanya ditahan di Polda Metro Jaya. Selain itu juga ada 2 orang berinisial LFK dan juga IF, yang mana keduanya ini ditahan di Bareskrim. Lalu ada 2 orang berinisial SB dan juga G, yang mana keduanya ini merupakan pasangan suami istri, yang mana mereka ini ditahan di Polda Metro Jaya, dan satu lagi berinisial CS. Namun untuk berinisial CS ini tidak ditahan dan ia diwajibkan untuk melapor dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Dan tadi juga kami dijelaskan terkait konten-konten apa saja yang diunggah oleh 7 tersangka ini, yang mana yang pertama adalah manipulasi informasi elektronik begitu, yang mana diantaranya adalah mengubah imbauan gitu, surat imbauan dari Ketua Partai Buruh yakni Said Iqbal kepada pelajar dan pekerja untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi pada 28 Agustus. Namun oleh pelaku ini diubah diksinya dan kata-katanya menjadi ajakan untuk mengajak pelajar dan pekerja itu untuk mengikuti demonstrasi. Lalu juga ada pelaku yang membuat dan mengunggah konten video yang menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu serta menghasut masyarakat begitu ya. Dan juga ada juga yang mengunggah konten yang mengarah pada ajakan pembakaran fasilitas-fasilitas umum, terutama salah satunya adalah gedung Mabes Polri begitu. Dan pelaku juga ada yang dapat dikatakan tanpa memiliki hak mentransmisikan dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Dan terakhir juga ada pelaku yang membuat konten provokatif terkait pelaksanaan demonstrasi yang berpotensi membahayakan objek vital nasional dan juga menghasut masyarakat untuk melakukan demonstrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dan sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Felicia. Ya, Rindi, untuk platform yang digunakan oleh pelaku ini platform apa saja, Rindi? Ya Felicia, berdasarkan konferensi pers tadi itu ada beberapa media sosial begitu yang digunakan, salah satunya adalah Instagram. Namun dapat dipastikan untuk ke-7 tersangka ini sudah ditahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada yang ditahan di Polda Metro Jaya, lalu juga ada yang di Bareskrim, dan juga ada yang tidak ditahan untuk 1 orang berinisial CS ini, namun ia diwajibkan untuk melapor dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Namun untuk berapa jumlahnya begitu ya untuk konten dan akun yang menyebarkan provokasi begitu terkait demonstrasi pada Agustus akhir lalu ini, setidaknya ada 592 konten dan juga akun. Dan dari Bareskrim Polri pun juga telah bekerja sama dengan Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir akun-akun tersebut. Felicia. Terima kasih banyak Rindi Salsabila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.